bicara tentang investasi, di mana-mana di daerah yang memiliki potensi sumber daya alam itu, mereka juga lebih cepat sejahtera dan bahagia dengan pemanfaatan sumber daya alam. Oleh karena itu, sumber daya alam kita itu tidak pernah menolak investasi. Inilah yang tidak dipahami oleh sebagian masyarakat kita, bahkan juga pemerintah daerah tidak paham bahwa selalu nambang itu kepentingan perusahaan, padahal itu kepentingan negara. Kalau kita tidak nambang itu, nanti kita dianggap kufur nikmat itu. Dalam Al-Quran itu sudah berain jelas. Kalau kau tidak mensyukuri nikmatku, ya siksaan saya mau pedih. Salah satu tidak mensyukuri nikmat itu kalau ada tambah tapi tidak bisa diolah. Hai kawan CRC, selamat datang di CRC Talk, referensi investasi dan kebijakan publik. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam kondisi terbaik Anda. Di episode kali ini kita akan membahas tema menyelaraskan regulasi dan investasi terkait tantangan hukum agraria dan juga pemanfaatan sumber daya alam dalam pembangunan daerah. Untuk membahasnya, saya sudah bersama dengan seorang pakar hukum agraria dan sumber daya alam yang sudah banyak selama ini mengeluarkan rekomendasi kebijakan dan juga kajian-kajian di bidang sumber daya alam dan hukum agraria. Di sini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Abrar Saleng SHMH. Juga sebagai guru besar Fakultas Hukum di Universitas Hasanuddin. Selamat datang Prof di studio CRC. Selamat datang Mbak Ulfa. Apa kabar Prof? Alhamdulillah baik. Ini kan bulan puasa jadi selalu baik. Ya Alhamdulillah. Masih segar, terima kasih Dok. Iya, tambah segar. Terima kasih sudah hadir dan juga meluangkan waktu bersama kami di sini. Prof, kita membahas tema terkait menjelaskan regulasi dan investasi ini terkait tantangan hukum agraria dan juga pemanfaatan sumber daya alam. Baru-baru ini sebenarnya kita juga melihat atau mendengar Presiden Prabowo dalam forum global mengajak para investor asing untuk bisa ikut serta dalam pembangunan daerah-daerah di Indonesia seperti itu. Dan tentu saja kita di Sulawesi Selatan secara khusus juga perlu menyambut dengan tangan terbuka demi tercapainya target pertumbuhan ekonomi 8% itu. Tapi tentu saja Prof, ada hal-hal yang perlu juga dipastikan oleh para investor sebelum bisa masuk ke dalam satu daerah investasinya sendiri. Yaitu adalah kepastian hukum. Bagaimana Prof melihat di Sulawesi Selatan ini kepastian hukumnya? Tentu saja ini juga penting untuk mencapai adanya iklim investasi yang sehat di Sulawesi Selatan. Jadi Pak Ulfa, jadi bicara tentang investasi itu adalah sebuah keniscayaan, harus ada investasi. Jadi kita menyambut baik ajakan Pak Prabowo itu ke daerah. Karena sumber daya alam yang kita miliki yang berada di daerah itu hanya bisa dirasakan manfaatnya ketika ada investor. Karena kita tidak punya uang untuk mengelola jadi atau perlu bantuan mengusahakan potensi sumber daya alam kita itu. Nah, cuma di dalam pemanfaatan itu yang diharapkan itu bukan sekedar mengejar target 8% pertumbuhan ekonomi. Tetapi kita juga berharap bahwa di mana-mana di daerah yang memiliki potensi sumber daya alam itu, mereka juga lebih cepat sejahtera dan bahagia dengan pemanfaatan sumber daya alam. Oleh karena itu, sumber daya alam kita itu tidak pernah menolak investasi. Malah kita mengundang. Tapi dengan catatan ada keseimbangan. Keseimbangan hak-hak masyarakat harus terjamin, lingkungan harus terjamin kondusif, dan tentu juga jaminan kepastian hukum dan investasi juga terjamin. Jadi semua harus pemerintah membuat regulasi secara berimbang bahwa bukan saja mengejar kepastian hukum investor atau investasi, tetapi kepastian hukum juga bahwa
investasi itu membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat daerah. Bagi masyarakat. Ya. Lalu sejauh ini seperti apa Prof melihatnya di Sulawesi Selatan? Apakah itu sudah terpenuhi? Untuk Sulawesi Selatan, karena Sulawesi Selatan ini kan punya karakteristik berbeda-beda ya. Misalnya ada di wilayah selatan, wilayah utara, wilayah tengah. Itu juga penerimaan terhadap investasi itu beda-beda. Tetapi pemerintah Sulawesi Selatan saya kira sudah memiliki banyak regulasi yang menjamin bahwa siapapun datang di sini harus diberikan fasilitasi, harus diberikan jaminan kepastian hukum dan jaminan kepastian investasinya. Tetapi dengan catatan itu tadi bukan sekadar menumbuhkan tetapi memberikan kebahagiaan bagi masyarakat. Soalnya masyarakat kita itu kalau dirasakan manfaatnya investasi itu, investor pasti dia ada semacam sense of belonging ya. Merasa memiliki investasi, bahkan dia melindungi, bahkan dia menjadi pelindung mereka ya. Mungkin kalau saya katakan tanpa regulasi pun kalau dirasakan manfaatnya. Pasti Sebaliknya, sebanyak apapun regulasi tapi kalau tidak merasakan manfaatnya, merasa dia terusir atau dia merasa di land grabbing, perampasan hak-haknya, pasti dia melawan. Oke. Prof, terkait dengan juga koordinasi atau mendukung dengan adanya investor masuk ke Indonesia khususnya juga di Sulawesi Selatan ini baru-baru ini pada November 2024 tepatnya Kajati Sulawesi Selatan menginisiasi terbentuknya Satgas Investasi atau Satgas Percepatan Investasi bersama dengan penjabat gubernur dan juga BPN ATR, ada KLHK dan juga PTSP membuat MOU untuk terbentuknya Satgas Percepatan Investasi ini. Tapi juga beberapa pihak menilai bahwa perlu adanya pergub untuk bisa Satgas investasi ini bergerak cepat. Menurut Prof seperti apa? Jadi sebenarnya Satgas Investasi itu sudah ada sebelum Presiden Prabowo ya. Kalau nggak salah itu diketuai oleh Pak Bahlil waktu itu ya, Menteri Investasi dan BKPM. Nah, itulah yang diturunkan ke daerah-daerah bahwa di daerah-daerah juga gubernur bisa membuat Satgas Investasi. Khusus Selatan misalnya sudah dibentuk yang diketuai oleh Kajati, sekretarisnya oleh Kanwil BPN, ya. Itu saya kira itu perlu disambut baik karena ada 4 tugasnya Satgas Investasi itu. Pertama adalah menyelesaikan masalah-masalah yang menghambat investasi. Yang kedua, Satgas Investasi juga menjadi fasilitator sekaligus mediator terhadap persoalan-persoalan antara misalnya investasi dengan masyarakat. Iya. Jadi kemudian, untuk sosial. Kemudian Satgas Investasi juga mempunyai fungsi dan tugas untuk membicarakan dengan pemerintah daerah. Ya misalnya investasi itu ada kesulitan ya. Misalnya investasi itu ada kesulitan di Luwu, ada kesulitan di Bulukumba. Maka kasihnya yang membicarakan. Bukan atas nama investor, tapi ini kan kepentingan secara umum Sulawesi Selatan. Dan yang keempat tugasnya adalah pengawas dan penegakan. Dia juga menegakkan hukum. Misalnya Satgas Investasi Selatan kalau misalnya sudah regulasi dipenuhi, persyaratan-persyaratan untuk misalnya melakukan kegiatan usaha pertambangan atau perkebunan, lalu masyarakat ada segelintir orang yang tidak mau, itu harus diluruskan. Dan jadi itu Satgas menjadi itu tugas Satgas pengawas dan penegak hukum. Makanya kalau diketuai pengawal juga. Iya, pengawas, penegak hukum. Tapi tentu semua regulasi tidak boleh dilanggar. Jadi apakah perlu memang adanya pergub ini sehingga kalau menurut pandangan saya, kalau Satgas itu hanya fungsinya tadi menyelesaikan masalah, menjadi koordinasi antar pemerintah daerah, memberikan fasilitator dan sebagai mediator, kalau cuma tugasnya itu nggak perlu pergub. Kenapa? Karena peraturan gubernur itu kan harus mendapat persetujuan juga dengan DPR ya. Karena pasti pergub juga itu harus ada cantolannya namanya peraturan daerah. Kecuali misalnya Sulawesi Selatan sudah punya peraturan daerah tentang investasi. Dari perda investasi itu diturunkanlah menjadi pergub tentang percepatan
pelaksanaan investasi di Investasi. Selatan. Oke. Tapi kalau Satgas itu karena sifatnya adalah satuan tugas, itu nggak perlu diatur secara general. Oke. Cukup dengan mungkin kalau bagus keputusan gubernur, Aha. bukan pergub. Keputusan Keputusan gubernur gubernur. berdasarkan MOU tadi. Oke. Karena namanya kan Satgas itu terpadu, bukan cuma BPN, bukan Iya, kejaksaan, jadi ada juga jajaran polisi. Forkopimda ini Iya, adalah satuan kerja di semua. Satgas ini. Dan itu kalau misalnya keputusan gubernur, ya mau tidak mau bupati harus terikat juga karena keputusan gubernur. Oke. Artinya kalau Jadi peraturan lebih gubernur, tepatnya keputusan gubernur tentang MOU tadi, bahwa kita sepakat untuk memberikan kemudahan investasi di Sulawesi Selatan. dan akan lebih mengikat para Iya. bupati atau kepala daerah di Iya. daerah masing-masing. Dan itu tidak perlu konsultasi dengan DPRD. Oke, untuk membuat keputusan gubernur itu ya Iya. Prof ya. Baik Prof, salah satu isu yang krusial juga seperti yang Prof paparkan tadi di awal bahwa sense of belonging Iya. dari masyarakat setempat jika ada investor atau ini juga sebenarnya bukan hanya terjadi untuk proyek-proyek pertambangan tapi juga Semua. Termasuk infrastruktur. perkebunan, ya. Jadi isu krusialnya sebenarnya Prof terkait lahan atau pembebasan lahan. Bagaimana Prof melihat nih pandangannya? Meskipun regulasinya sebenarnya selalu diperbarui, tapi masalahnya selalu masalah klasik dan selalu berulang. Iya, Prof. jadi memang tanpa investasi juga lahan itu selalu bersoal. Dari seluruh sumber daya alam, tanah itu tidak pernah tidak bersoal. Oke. Kenapa? Karena tanah tidak bertambah, penduduk yang mau memanfaatkan tanah selalu bertambah. Kemudian tanah juga itu sekarang menjadi komoditas politik ya, di samping sebagai sumber produksi. Terkait dengan masyarakat yang misalnya ada pengadaan tanah yang sudah diatur oleh Undang-Undang 2 2012 ya, ada PP 19 2021, tapi tetap aja bersoal. Kenapa? Karena berkaitan tanah itu banyak sekali juga regulasi yang ngatur. Jadi sering, overlapping. Iya, jadi sering saya mengatakan urusan tanah itu mestinya yang menjadi otoritas tunggal itu BPN. Tapi faktanya di Indonesia tidak. Tanah juga diatur oleh tata ruang, tanah juga diatur oleh PU, tanah juga diatur pertanian. Sehingga ketika kita bicara pengadaan tanah, pasti pihak-pihak itu terkait. Dan ini pasti ujung-ujungnya adalah persoalan pemberian ganti kerugian. Iya. Dan diperparah lagi ada oknum-oknum tertentu yang memang sengaja menjadi mengkompori atau menjadi provokasi supaya masyarakat jangan menerima ganti rugi itu. Padahal tidak ada lagi ukurannya, sudah diambil dengan dipanggil dengan musyawarah, sudah diberikan appraisal untuk menilai besaran ganti rugi, tapi tetap aja tidak mau. Oke. Ya, karena itu tadi masyarakat pemahamannya belum sama dengan pemahaman pemerintah bahwa itu untuk kepentingan bersama. Jadi ini lebih ke kepentingan pribadi saja, Iya. Prof. Baik, Prof. Tapi kalau dari perspektif hukum agraria, sebenarnya sejauh ini regulasi itu apakah sudah cukup untuk melindungi semua pihak, baik itu masyarakat, investor, atau bahkan juga pemerintah dan pihak-pihak terkait seperti itu, Prof? Kalau dari sisi regulasi ya, itu lebih dari cukup. Cuma masalahnya dalam pelaksanaannya itu sering tergelincir antara tujuan regulasi dengan pelaksanaan. Jadi sebenarnya di Indonesia itu yang paling perlu dibenahi adalah pelaksana hukum, bukan regulasi. Regulasi cukup, tapi ketika berhadapan dengan itu, maka pelaksana hukum itu sering ya dituduhlah memihak, tidak netral dan sebagainya. Saya kira dengan adanya Satgas ini, karena keterpaduan tentu sifat netralitasnya itu dijamin. Bahwa tidak mungkin satu instansi atau satu kementerian atau satu dinas melakukan sendiri, tapi dibicarakan secara komprehensif antara pihak-pihak terkait. Termasuk yang paling utama itu adalah kepentingan hak-hak masyarakat. Itu yang paling utama. Prof, tapi kan di sini juga
disinilah peran penting juga Satgas Investasi untuk menjembatani, memediasi juga antara investor dan juga masyarakat secara umum. Nah, kita bicara satu studi kasus Prof di Kabupaten Luwu, di mana ada proyek Awakmas yang di situ kita tahu bahwa proyek Awakmas ini sebenarnya sudah berstatus kontrak karya, yang kita tahu bahwa itu penting untuk mengatasi resiko-resiko yang bisa saja dihadapi oleh para investor. Nyatanya masih mengalami hambatan operasional. Ini sebenarnya faktor utama yang menyebabkan hal-hal ini seperti apa saja sih, Prof? Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara kontrak karya pertambangan, itu sih dijamin untuk bisa melakukan usaha pertambangan. Tetapi di dalam pelaksanaannya, karena hak-hak kontrak karya itu ada di bawah tanah, dan di atasnya itu ada hutan, ada hak atas masyarakat. Itu kalau menurut aturan, setiap pemegang kontrak karya atau pemegang izin tambang, sebelum melakukan penambangan harus ada dulu hubungan kerjasama dengan pemegang hak yang ada di atasnya. Misalnya pemilik tanah, kehutanan, atau masyarakat hukum adat. Tetapi tidak boleh juga pemegang atas tanah kehutanan itu, kalau misalnya itu tambang yang mau diambil itu prospektif, itu juga harus ikhlas untuk membiarkan atau memberi kesempatan pada pemegang kontrak karya untuk menambang. Kenapa? Karena pertambangan itu bukan untuk kepentingan kontrak karya, itu kepentingan untuk devisa negara, pendapatan negara. Sudah ada dasar hukumnya. Iya, penerimaan negara, bukan pajak, tapi PMBP, pajak dan sebagainya. Dan tambang itu akan mendatangkan angkatan kerja, tenaga kerja yang sangat banyak gitu ya. Bukan cuma ratusan, tapi ribuan. Inilah yang tidak dipahami oleh sebagian masyarakat kita, bahkan juga pemerintah daerah tidak paham bahwa selalu nambang itu kepentingan perusahaan, padahal itu kepentingan negara. Dan yang paling parah lagi adalah kalau kita tidak nambang itu, nanti kita dianggap kupur nikmat itu. Ya, artinya ada emas yang dipastikan memberikan pendapatan penerimaan negara, penerimaan daerah, dan bisa membahagiakan banyak orang. Tapi kenapa tidak bisa diambil hanya karena segelintir orang yang menolak? Itu nanti kita dalam Al-Quran itu sudah berain jelas. Kalau kau tidak mensyukuri nikmatku, ya siksaan saya maha pedih. Salah satu tidak mensyukuri nikmat itu kalau ada tambah tapi tidak bisa diolah. Nah itu jadi menurut saya beri kesempatan untuk ngambil emasnya, ambil tambangnya. Karena kalau sudah diambil tidak akan kembali lagi. Pasti akan direklamasi, akan dibangun kembali. Bahkan fasilitas-fasilitas di sana akan terbangun. Misalnya jalan, infrastruktur, sekolah, masjid, semua terbangun. Dan pasti banyak juga orang datang di Luwu kalau sudah ada penambangan. Yang tadinya terpencil, remote area menjadi perkotaan dan sebagainya. Cuma ini kan belum sampai pemahaman seperti itu. Oleh karena itu Satgas juga di samping mediator tadi atau bisa juga menjadi advisor untuk menyampaikan bahwa kalau tambang begini, jangan dibalik kalau tambang ini ada bencana, ada banjir. Itu yang muncul sekarang. Kenapa? Karena persoalan media itu ya. Jadi lebih kuat negatifnya dibanding positifnya. Nah, Satgas ini menjadi mengimbangi ini, minimal informasi yang seimbang. Kalau tidak saya katakan lebih bagus dia dominan terhadap yang negatif itu. Dan untuk itulah Prof ada di sini untuk kita mengedukasi juga masyarakat bahwa kita harus yang seperti saya katakan tadi menyambut dengan tangan terbuka karena biar bagaimanapun juga pasti ada benefit yang dirasakan oleh masyarakat setempat. Pasti, salah satunya juga penyerapan tenaga kerja. Tapi Prof biasanya sih Prof kalau misalnya sudah menghadapi konflik seperti itu, apalagi kan biasanya investor itu ganti untungnya cukup besar juga kepada masyarakat yang terdampak untuk pembebasan lahan itu. Biasanya rekomendasi langkah hukum seperti apa yang bisa menyelesaikan tanpa harus mengorbankan kepentingan salah satu pihak? Jadi memang sih sebenarnya kalau mengenai kompensasi ganti rugi itu kalau dalam undang-undang pertambangan diserahkan aja pada pemegang izin atau kontrak karya untuk bicarakan. Tetapi ada standar-standar yang namanya kewajaran. Gitu ya. Tidak boleh misalnya harga tanah situ 150.000 tiba-tiba dijual 600.000 gitu kan. Itu kan
Artinya bahasa keseharian kita itu kan menolak apa namanya, bukan modi, tapi memang dia mau menolak gitu. Aha. Ya, sama kalau misalnya melamar anaknya orang ya, uang panainya orang miskin tiba-tiba 1 miliar ya itu menolak secara halus itu. Sebenarnya mungkin bukan menolak Prof, tapi menunggu tawaran harga lebih tinggi atau Nah tertinggi. justru itu ada wadah atau ada ruang untuk melakukan negosiasi. Tapi ada standar, tidak boleh ketinggian, tidak boleh juga merugikan rakyat. Karena tanah itu bagi masyarakat adalah harta yang permanen ya. Begitu nanti dibebaskan atau itu untuk sementara akan tinggalkan itu. Karena tidak boleh ada masyarakat kalau ada kegiatan pertambangan. Jadi harus dia pindah. Oleh karena itu diberikan juga harga yang di samping tanahnya juga biaya pindahnya ke sana. Tetapi masih sebatas kewajaran. Karena kalau ketinggian juga ya tentu penambang bilang untuk apa saya nambang kalau lebih besar biayanya Tapi dibanding itu biasa Prof yang menjadi hambatan. lebih besar biaya pengadaan tanahnya dibanding emas yang mau diambil. Dan itu banyak terjadi. Ini seperti mafia-mafia lahan seperti itu. Yang rugi itu siapa? Negara yang rugi. Iya. Kenapa? Karena dia sudah berkontrak lalu tidak bisa mengamankan apa yang sudah dikontrakkan. Itu kan sebenarnya perusahaan-perusahaan kontrakkan itu kontraktor negara. Dia itu pesuruhnya negara. Yang ngambil manfaat itu negara juga. Di samping tentu masyarakat sekitar. Jadi sebenarnya model pendekatan apa yang sebaiknya dilaksanakan atau diimplementasikan oleh Satgas ini untuk mengawal investasi tanpa tersandera oleh regulasi dan juga konflik di lapangan? Kalau menurut saya, ini kan Satgas Investasi ini kan dari berbagai lembaga, bidang, instansi ya atau dinas. Iya. Mestinya kalau menurut saya mereka itu harus langsung turun ke masyarakat untuk mendapatkan informasi atau menjaring aspirasi ya untuk mengetahui apa maunya. Karena terkadang rakyat itu juga belum pernah bersuara, sudah ada yang mewakili dan suara yang mewakili itu ya menolak. Iya. Jadi tidak ada pembicaraan mau harga berapa, mau kompensasi ganti rugi. Pokoknya nolak tuh. Nolak tambang, nolak investasi. Inilah tugas Satgas Investasi. Bahwa memastikan bahwa masyarakat itu paham apa yang akan dilakukan oleh investasi itu. Karena terkadang dia menolak karena bukan tidak paham. Karena memang sudah dicuci otaknya harus menolak gitu. Biasanya juga konflik lahan ini ada unsur politik di dalamnya. Bagaimana hukum agraria bisa melihat atau menyikapi fenomena ini agar sebenarnya penyelesaiannya itu tetap objektif dan tidak menghambat investasi? Jadi kalau di dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu memang selalu kita mengatakan bahwa tanah itu harus dimanfaatkan. Tanah itu harus produktif. Tapi kalau tanah misalnya di bawahnya ada barang-barang tambang, maka untuk sementara tanah itu harus mengalah pada tambang. Karena ini kan yang menempatkan tambang itu di bawah tanah bukan manusia, itu Tuhan. Itu given itu. Jadi harus dimanfaatkan. Itu given. Oleh karena itu kita diberikan sedikit ilmu pengetahuan untuk bagaimana tambang itu diambil sementara. Karena tambang itu kan unrenewable resources ya. Artinya tidak mungkin kembali lagi. Jadi diambil dulu baru nanti disuburkan kembali. Itu namanya reklamasi dan pasca tambang. Tapi kalau dipertahankan tanahnya terus sementara emasnya ada, bisa-bisa nanti itu lama-lama barang tambang di bawah itu tidak ada nilai ekonomisnya. Jadi itu juga perlu pemerintah memberikan edukasi, terutama pemerintah daerah atau tokoh-tokoh masyarakat, bahwa biar kalian menambang, setelah menambang pasti akan ada pengembalian. Dan pasti ada kebahagiaan dan kesejahteraan. Prof, kalau dari kasus konflik kita kembali lagi ke Kabupaten Luwu ini dari proyek Awak Mas yang dikelola oleh PT Masmindo 2 area ini, bagaimana sebenarnya hukum agraria memandang persoalan konflik lahan di sini? Sebenarnya kalau di Luwu itu ya Masmindo ya, itu kan tambang apa bedanya Masmindo dengan misalnya Sorako, PT Pale kan? PT Pale bisa nambang, karena mungkin PT Pale itu pendekatannya
jauh lebih efektif memberikan edukasi kepada tokoh-tokohnya dibanding dengan masyarakat sana. Tapi saya yakin bahwa kalau Mas Mindo ini bisa mendekati masyarakat dengan baik, pasti masyarakat itu, karena kita tahu masyarakat Indonesia juga ada masyarakat yang baik ya. Iya. Cuma terkadang dia melawan karena dia tidak tahu, karena dia belum dijanji, dia belum tahu apa yang menjadi haknya, apa yang akan dia terima resikonya dan sebagainya. Dan penambang itu harus terbuka bahwa kalau kami menambang, Bapak harus pindah sementara, Bapak harus tinggalkan tempat ini, tapi Bapak akan mendapatkan kesejahteraan atau kompensasi dari perusahaan. Itu yang belum nyampe. Sejauh ini sebenarnya yang saya tahu bahwa hal-hal itu sudah dilakukan, tapi memang beberapa kelompok memang masih mempertahankan wilayahnya. Seperti saya tadi katakan bahwa mungkin masih menunggu harga tertinggi, tapi Prof bilang tidak bisa sebenarnya karena ada batas tinggi tertentu yang bisa diberikan. Kenapa ada batas tertinggi tertentu? Karena kalau lebih besar ongkos pengadaan atau pembahasan tanah dibanding sama siapa, itu kan orang bodoh kalau mau lanjutkan penambangan. Tapi yang rugi kalau tidak nambah bukan perusahaan saja yang rugi, tapi yang rugi masyarakat, yang rugi negara. Karena negara kan melakukan kontrak karya itu memberikan izin, dia sudah tahu bahwa ada emas di situ, berapa haknya negara, secara terukur. Jadi itulah kan izin-izin itu diberikan namanya RKAB, itulah yang menjadi dasar perhitungan RAPBN oleh Ibu Sri Mulyani. Jadi kalau sudah dihitung di situ ada emas lalu tidak ditambang, itu kan makanya RAPBN kita itu kenapa bisa begini. Ya. Kenapa? Hanya karena persoalan segelintir orang yang menolak itu. Sampai juga kabarnya bahwa sekarang operasional untuk proyek Awak Mas ini ditunda dulu, yang targetnya 2025 ditunda ke 2026 ini karena memang salah satunya persoalan konflik lahan ini. Jadi yang rugi sebenarnya itu perusahaan kalau ditunda terus untuk membangun konstruksinya, mestinya sudah operasi tapi belum operasi, hanya karena masih ada sebagian orang yang tidak bisa menerima kompensasi atau ganti rugi yang ditawarkan oleh perusahaan. Dan harus dibantu sebenarnya dari Satgas atau dalam hal ini juga penegak hukum. Nah, jadi kalau di Kabupaten Luwu, bukan Lutim, Luwu Timur, itu Vale ya. Satgas itu kan tidak bisa, mumpung Pak Ale mau kasih ganti rugi, kalau dia tidak mau ya tetap aja Bapak keluar, karena ini sudah ada izin dari kehutanan. Karena wilayahnya itu hutan. Cuma Pak Ale itu berbaik hati, dia bilang meskipun dia ilegal, tetap kita memberikan santunan kompensasi kalau misalnya kegiatan itu merusak tanaman mereka. Lalu sebenarnya kalau di Luwu ini sebenarnya adakah celah regulasi sebenarnya yang menyebabkan konflik seperti ini sebenarnya sulit diselesaikan, Prof? Sebenarnya intinya ini cuma satu, pemerintah daerah. Kalau bupatinya mau bicara dengan masyarakatnya, rakyatnya, dan dia memastikan bahwa di balik pertambangan itu ada kebahagiaan, kesejahteraan lebih besar, pasti masyarakat. Dan provokator-provokator itu atau oknum-oknum tertentu akan hilang, akan ditinggalkan oleh masyarakat. Karena selama ini pemerintah daerah belum ikut. Yang ikut itu hanya perusahaan langsung dengan nego-nego dengan oknum-oknum tertentu itu. Tapi kalau sudah diambil oleh Satgas dan bupatinya merintahkan tambang harus jalan, selesai. Tidak bisa jalan. Tapi bupati juga perlu pegangan dengan keputusan gubernur tidak? Nah, itu kan bupati satu tujuannya bupati kebahagiaan kesejahteraan rakyat saya. Dan pasti orang bahagia dengan tambang itu. Jadi kuncinya pada pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah di backup oleh Satgas. Dalam hal ini juga kalau di Kabupaten Luwu kan sebenarnya salah satu yang Prof tadi bilang ini informasinya di media bahwa ini karena adanya aktivitas tambang, jadi ada bencana alam di situ. Ya itu negatifnya ya. Padahal sebenarnya ini memang rawan. Belum ada tambang di situ. Jadi belum ada kegiatan, belum ada aktivitas, tapi ada misalnya bencana ya itu. Tapi karena wilayahnya itu berdekatan dengan wilayah tambang ya, yang paling gampang dituduh adalah perusahaan tambangnya kan, tapi belum melakukan aktivitas. Jadi
kembali lagi Satgas ini hanya bisa berjalan efektif ketika gubernur memerintahkan seluruh bupati-bupati yang ada di Sulawesi Selatan untuk mengamankan investasi. Oke. Tapi Kedepan, dengan catatan hak-hak masyarakat harus tidak dipastikan juga terabaikan. ya dilindungi. Kedepannya sebenarnya langkah hukum apa yang paling ideal untuk menghindari kasus serupa terjadi di Sulawesi Selatan? Ya, jadi mengenai langkah hukum yang tepat, saya kira kita selalu berupaya untuk menempuh jalur negosiasi, perdamaian ya. Karena budaya kita sebenarnya itu bukan budaya pengadilan ya. Yang mengajarkan kita berperkara di pengadilan itu penjajah Belanda itu. Jadi semua bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi tentu mediator yang terpandang, yang terhormat. Siapa mereka itu ya pimpinan daerah atau kepala desa, camat. Karena di Indonesia ini masyarakatnya terkadang juga jadi mediator bagian dari masalah, jadi itu sudah selesai. Tapi kalau misalnya orang yang tidak punya kepentingan, betul-betul dijamin netralitasnya, pasti masyarakat mau dimediasi oleh mereka. Saya kira salah satunya itu Satgas. Karena Satgas kan terpadu. Karena kalau diselesaikan secara misalnya di pengadilan, kemarin ada rencana konsinyasi, dan itu kan tidak bagus. Artinya memaksa orang untuk melepaskan haknya ya. Tapi ini kan tidak boleh. Kita tetap harus bermohon, meminta supaya mau setuju dengan ganti rugi atau kompensasi yang disiapkan oleh perusahaan. Dan itu ada masyarakat yang menerima pelan-pelan ya, ada 1, 2, 3. Jadi Prof, intinya sebenarnya juga diperlukan sinergitas antara pemerintah dari provinsi ke kabupaten dan juga ini perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus konflik lahan seperti yang terjadi di Masbindo 2 area ini ya Prof ya? Iya. Jadi gini Bu, namanya pemerintah itu tidak boleh kita misalnya terlalu sekri mengatakan, wah itu pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi. Karena kan rakyat ini rakyat Indonesia. Rakyatnya Prabowo, rakyatnya Andi Sudirman, rakyatnya juga Pak Agus Salim. Oleh karena itu siapapun menyelesaikan itu harus memang pemerintah. Karena kalau pemerintah misalnya, wah itu kan bukan wilayah saya, misalnya gubernur, nggak bisa Bu. Jadi tetap harus satu komando. Bahwa investasi di daerah harus diberi jaminan kepastian hukum dan jaminan investasi, terutama masalah keamanan investasi. Itu harus Bu. Kalau tidak kompak antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat, itu yang mendapat kerugian banyak itu adalah investasinya, investornya. Atau daerahnya itu sendiri juga. Iya, tentu daerah tidak ada apa-apa Bu. Tidak ada investasi, tidak ada apa-apa. Seperti berita-berita kemarin bahwa investor asing sebenarnya sudah mau masuk membangun manufaktur, tapi ternyata ada beberapa kendala yang akhirnya mereka hengkang dari Indonesia. Baik, kedepannya Prof, sebelum kita akhiri diskusi ini, saya mau meminta rekomendasi yang bisa Anda berikan kepada pemerintah, investor ataupun juga masyarakat agar tantangan hukum agraria kedepannya ini bisa diatasi dengan lebih baik lagi. Yang saya bisa sampaikan bahwa di dalam pelaksanaan regulasi yang saya anggap sudah cukup, lebih dari cukup, satu-satunya kunci keberhasilan itu hanya kekompakan pemerintah pusat, gubernur, kabupaten. Kalau ada celah, itulah yang dimanfaatkan oleh oknum. Pak Bupatinya bilang begini, Pak Gubernurnya bilang begini. Akhirnya ada masuk. Tapi kalau gubernurnya, apa kata Bupati? Saya sama. Apa kata Presiden? Saya gubernurnya sama. Karena dulu zaman Pak Harto, apa kata Pak Harto? Sampai RT sama Pak. Kalau sekarang gubernurnya partainya Nasdem, bupatinya Demokrat, ya itu tidak boleh. Khusus untuk investasi harus kompak. Kita harapkan tentu saja ada satu visi dan juga satu tindakan yang jelas, karena setelah retreat ini disitulah semua ada pembekalan, disatukan untuk bisa menyatukan pandangan dan juga tindakan nanti di daerah masing-masing ya Prof. Dan yang terakhir, kalau misalnya barang-barang potensi sumber daya alam yang ada di daerah itu menolak investasi, itu yang rugi adalah daerah. Yang rugi adalah masyarakat yang ada sekitar itu. Karena emas itu tidak mungkin ditambang oleh rakyat. Kalaupun ditambang itu tidak menguntungkan.
Tentu saja. Tapi kalau menggunakan investor dengan jaminan bahwa rakyat yang ada di sekitarnya diberikan jaminan kebahagiaan, kesejahteraan, tentu lewat pemerintah melalui regulasi dan sebagainya. Jadi tidak boleh ada istilah menolak investasi tanpa alasan. Kecuali investasi datang itu hanya merampas haknya rakyat, rakyatnya tidak bahagia. Iya. Itu saya juga tidak setuju. Ya. Daripada yang ilegal lebih baik kita terbuka dengan yang legal yang sudah jelas memberikan keuntungan. Kalau ilegal itu tidak ada penerimaan untuk negara, tidak ada tanggung jawab lingkungan, tidak ada tanggung jawab masyarakat, dan melanggar hukum. Betul. Tapi kalau investasi yang jelas, berkontrak dengan negara, berkontrak dengan pemerintah, kenapa nggak diberikan jalan dan diawasi? Baru kalau dia menghasilkan, pasti juga ada haknya daerah, haknya masyarakat, haknya lingkungan, haknya masyarakat. Oke, intinya adalah kekompakan dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah untuk bisa mengawal investasi yang sehat di daerah-daerah di Indonesia, khususnya juga di Sulawesi Selatan tentu saja. Terima kasih Prof atas kehadirannya dan kawan CRC Talk. Demikianlah tadi perbincangan kami dengan pakar hukum agraria dan juga sumber daya alam, ada Profesor Dr. Insinyur Abrar Saleng SHMH yang juga merupakan guru besar Fakultas Hukum Unhas. Terima kasih atas insight yang sangat menarik, juga wawasan yang sangat berharga untuk kita. Diharapkan tentu saja akan memberikan kontribusi nyata dalam mendorong juga memberikan kebijakan kepastian hukum bagi investasi dan juga pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dan kawan CRC, terima kasih sudah menyimak perbincangan saya dengan Profesor Abrar tadi dengan tema terkait menyelaraskan regulasi dan investasi, tantangan hukum agraria dan juga pemanfaatan sumber daya alam dalam pembangunan daerah. Kami menginginkan dan mengharapkan perspektif Anda yang bisa Anda sampaikan kepada kami di kolom komentar, dan juga jangan lewatkan untuk informasi-informasi terkait referensi investasi dan kebijakan publik di channel kami di CRC Podcast. Jangan lupa subscribe dan juga tekan tanda lonceng untuk bisa mengupdate episode-episode kami selanjutnya. Saya Ulfa Jalawali, sampai jumpa.